Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat terus. Jadi di sini saya akan memperkenalkan eh, bagaimana cara untuk merawat eh, mesin Hydra Facial berdasarkan materi yang diajarkan oleh PT Hightech Lavakos untuk training Hydra Facial. Oke. Oke, jadi pertama-tama untuk melakukan perawatan terhadap mesin hydrofacial, terutama kita harus mengecek dulu ya, pada kabel power yang ada di hydrofacial. Apakah kabel power ini terhubung dengan mesin? Mari kita coba. Pertama kita masukkan kabel power ke kontaknya. Lalu kita nyalakan mesin. Nah, apabila mesin menyala, maka monitor pada LCD juga akan menyala. Nah, pastikan bahwa kabel power itu terhubung ke PLN dengan baik dan pastikan saklar utama dalam posisi on. Apabila sikring mati, bisa kita ganti di area sini ya. Kita buka dan kita ganti sikringnya dengan sikring 3 ampere. Oke, sekarang kita akan mencoba beberapa handpiece dimulai dari handpiece spray. Nah, jadi handpiece spray ini dia menyemprot dan di sini ada botol serum. Nah, kendala yang sering terjadi adalah serum tidak nyemprot. Kalau nyemprot seperti ini nih. Nah, ini terasa basah nih kita. Nih, ada semburan. Nah, kalau dia nggak nyemprot, ada kemungkinan handpiece-nya mampet dan atau motor pump yang di dalam itu tidak menyala. Nah, bagaimana cara kita untuk mengecek handpiece pada kepala ini? Kita coba ya, teman-teman. Jadi pertama kita bisa buka di bagian sini ya. Kita buka. Ini kita buka. Nah, di sini terdapat jarum. Jarum ini harus vertikal. Nah, apabila tidak nyemprot, kita buka dulu ya. Maaf basah. Nah, kita buka. Nah, kita lihat jarumannya di sini. Kita punya alatnya di sini, yaitu adalah alat jarum seperti ini untuk membersihkan lubang yang ada pada di sini. Jadi kita harus perhatikan di sini, kita bersihkan aja ya. Jadi kita masukkan aja, terus udah kita goyang-goyangin aja, terus kita masukkan sebelahnya lagi. Kemungkinan di sini ada yang mampet. Misalnya udah kita bersihkan dalamnya, lalu kita pasang dengan melihat jarum itu vertikal ke atas ya. Karena kalau horizontal seperti ini, dia nggak nyemprot, dia akan mengeluarkan lewat sini nih. Kita pasang vertikal. Setelah itu kita pasang lagi, baru kita pasang tolnya. Nah, baru dia nyemprot tuh. Setelah kita bersihkan. Untuk kendala dalam motor dinamo nanti kita akan bongkar ya teman-teman, setelah kita ngejelasin beberapa handpiece dulu.
Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang handpiece abrasion ya. Bagaimana cara untuk melakukan perawatan dan maintenance. Nah, apabila handpiece abrasion ini mampet, kita akan mengecek melalui lubang pada mesin tersebut. Nah, kita coba pertama-tama adalah buka dulu di bagian ini apabila mampet untuk mengetahui selangnya atau mesinnya yang mampet. Nah, setelah itu di dalam sini boleh mendekat. Dalam sini akan ada dua lubang. Yang akan kita cek adalah lubang yang atas. Apakah lubang yang atas itu nanti menyedot atau tidak. Nah, kita akan nyalakan melalui layar monitor. Nah, setelah kita nyalakan, jari kita tutup salah satu di bagian lubang, yaitu lubang atas. Seandainya lubang atas ini menyedot, berarti mesin atau pompa di dalamnya itu tidak rusak atau bisa berfungsi dengan baik. Nah, setelah itu berarti kita melakukan pengecekan pada selang abrasion ini. Bagaimana cara pengecekannya? Pertama, kita membutuhkan yaitu squid. Berapa cc terserah sih. Yang penting adalah squid ini yang akan nantinya kita isikan dengan air Aquades. Kita akan mengetahui bagaimana apakah selang ini mampet atau tidak. Kita isi dulu squid dengan air Aquades. Nah, ini udah isi ya. Nah, kita lihat nih, kita akan semprotkan di bagian masing-masing lubang. Squid ini kita arahkan ke dalam lubang. Sebaiknya menggunakan selang ya yang pas dengan ukuran. Karena hari ini kita nggak bawa, jadi kita bisa langsungin aja ke dalam lubang ini. Nah, apabila nanti kita saat semprotin squid ini keluar air di situ, berarti kita lihat air yang keluar itu adalah air serum atau air yang bersih atau tidak, kita bisa lihat nanti ya. Nah, itu keluar tuh. Nah, kalau airnya keluar, berarti handpiece ini tidak mampet ya, teman-teman. Kita bisa nyemprotin itu di bagian masing-masing lubangnya, seperti yang tadi saya lakukan. Nah, mungkin untuk mengecek handpiece ini mampet atau tidak bisa dengan cara seperti itu. Atau teman-teman bagaimana teman-teman bisa melihat apakah selang di dalam ini getas atau tidak, yaitu kita bisa buka nih di bagian ini di bagian bawah ya, kita buka untuk melihat ya apakah selang kita ini getas atau tidak. Nah, ini bisa dibuka, terus kita intip aja, kita dorong dikit. Nah, ini terlihat bahwa selang ini warnanya sudah berbeda nih dengan selang sebelahnya ya. Kalau warnanya kuning dan terlihat pecah-pecah itu berarti getas, tapi kalau ini sih masih aman nih, nggak getas. Oke. Oke, itu untuk mengecek bagian luar dulu ya. Nanti
kita akan mengecek di bagian dalam pada mesin. Cukup. Oke, tadi kita sudah menjelaskan handpiece yang sering terjadi kendala. Nah, untuk keempat handpiece ini saya akan menjelaskan di ultrasound bagaimana melakukan perawatan dan maintenance-nya, yaitu pastikan ya untuk semua handpiece nih ya dalam keadaan bersih sebelum dan sesudah pemakaian. Itu harus, jadi sehabis pakai langsung harus dibersihkan. Nah, gunakan alcohol swipe untuk membersihkan permukaan handpiece dan pastikan handpiece semua dalam keadaan kering pada saat digunakan. Lalu jangan sampai untuk semuanya handpiece itu terjatuh atau terbentur gitu atau terkena hentakan. Nah, untuk mengecek handpiece ultrasound ini berfungsi atau tidak, kita hanya membutuhkan air saja. Nah, bagaimana mengeceknya? Kita lihat. Nah, pertama, ini kita nyalain ultrasound ini dalam keadaan paling 10 nih. Oh, ini udah 10. Di angka 10 ya, paling kencang. Nah, setelah itu teman-teman membutuhkan air ya, air. Nah, terus cara ngeceknya kita nyalain. Nah, setelah itu kita celupin tangan kita satu kali aja, tetesin. Nah, seperti itu tuh ya. Kalau dia melepuh kayak gini-gini nih, lompat-lompat, getar, dia berarti berfungsi nih. Ini bisa kita turunin coba. Nah, ini satu. Kalau satu kayak gimana, kita coba dulu, pelak dulu. Nah, ini satu ya, kita lihat nih perbedaannya. Nah, kalau satu kayak gini aja nih, kalau satu nih, kalau satu nih, kalau dua, kalau tiga, 4, 5, 6. Nah, seperti itulah kita mengeceknya ya. Jadi untuk mengecek alat ini berfungsi atau tidak, kita hanya perlu meneteskan air di atas permukaannya si ultrasound. Seperti itu. Oke, setelah tadi kita menjelaskan handpiece ultrasound, kita akan menjelaskan mengenai handpiece siput atau RF. Nah, handpiece RF ini biasanya terkendala pada bagian prop ini, pada ini sering goyang ya, terlepas. Kemungkinan prop tidak terpasang atau tidak terasa nyetrum atau tidak keluar RF-nya. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Yaitu dengan cara membuka kepala dari handpiece ini. Nah, jadi kita buka dengan tarik aja ke atas. Nah, di sini kita lihat ternyata di dalamnya itu ada baut. Ya, ada baut ya dalamnya. Nah, mengapa tadi prop ini goyang? Karena baut yang ada di dalam itu terlepas. Nah, jadi caranya ya udah tinggal pasang, masukin lagi, terus pakai tang jepit, kita jepit, terus kita putar lagi. Hanya seperti itu sih untuk bagian RF ini. Perawatannya ya hampir sama, semua harus dibersihkan setelah pemakaian, dan apabila tidak terasa panas, ya kemungkinan tadi bahwa kabelnya itu terlepas dari kepala siputnya ini, propnya ini. Jadi mungkin seperti itu saja untuk bagian pada RF. Oke. Saya akan menjelaskan lagi mengenai perawatan dan maintenance terhadap handpiece scrubber. Nah, scrubber ini sama seperti keempat jenis yang lainnya yang jarang biasanya terkendala. Nah, tapi
beberapa laporan ada juga yang masuk di bagian scrubber ini. Gimana dan kenapa? Yaitu dalam scrubber ini menimbulkan getaran ya, menimbulkan getaran dan biasanya bunyi gitu, berisik. Nah, kenapa bisa berisik? Ini harus dibongkar dulu. Nah, jadi kita akan bongkar ya. Nanti bisa di ini dulu dibuka ya guys. Dalamnya seperti ini. Nah, kenapa dia bisa berisik? Dikarenakan di sini terdapat busa. Nah, busa ini semakin lama semakin terkikis. Nah, jadi solusinya yaitu dengan mengganti busa yang ada pada ini. Bisa ditempelkan dengan 3M yang baru dan dilapisi oleh busa atau dengan cara lainnya sesuai dengan fasilitas yang teman-teman punya. Nah, di belakang ini juga dalamnya ada busa juga. Nah, untuk melihatnya dengan membuka baut pada ini nih, kedua ini gitu. Seperti itu sih untuk maintenance pada alat scrubber. Nah, untuk perawatannya seperti biasa, sehabis pemakaian semua harus dibersihkan. Oke. Oke. Jadi saya akan menjelaskan tentang handpiece cold ini. Nah, biasanya handpiece cold ini tidak terjadi apa-apa, tidak ada terkendala, tapi apabila terjadi terkendala, kita bisa lihat ke dalam handpiece ini dengan cara ini dibuka. Setelah itu kita tarik. Nah, di sini ada kipas. Apabila kipas ini tidak nyala atau tidak bunyi, berarti ya indikasi kipas itu rusak. Kita bisa cari yang bentuk kipas seperti ini di all shop atau di toko-toko. Apabila tidak ada, kita bisa ganti kipas ini di vendornya atau ganti handpiece baru. Oke. Untuk perawatannya semua sama, harus dibersihkan setelah pemakaian. Mungkin itu saja untuk handpiece cold ini karena jarang sekali ada kerusakan pada handpiece cold ini. Dan rata-rata kita semua sudah kita jelaskan, yang paling sering rusak itu ada pada bagian handpiece abrasion dan handpiece spray. Mengapa sering terjadi kerusakan? Karena biasanya yang sering terjadi kerusakan itu yang ada hubungannya dengan serum, yang bisa terjadi mampet pada bagian selang atau motor pompa yang ada di dalam mesin ini. Nah, bagaimana cara melakukan perawatan pada mesin ini? Pertama-tama, apabila ada kendala ya, di sini bisa dilihat ada ini gambar sampah gitu ya. Nah, biasanya kendala itu terjadi karena di area sini itu kotor. Nah, caranya yaitu kita hanya membersihkan saja bagian pada belakang itu dengan tisu kering. Kita bersihkan saja. Sehabis pemakaian, kalau bisa botol juga harus tetap kering. Botol pembuangan ini harus tetap kering dan harus selalu dibersihkan dengan aquanet. Saya mengakalinya dengan memasang selang agar sensor tetap bersih. Seperti itu. Pasang. Oke. Mungkin
Hanya itu saja yang bisa kami jelaskan. Apabila teman-teman mengalami kendala kerusakan pada bagian selang dalam handpiece abrasion atau selang pada botol-botol, itu nanti kita akan cantumkan ukuran yang akan dideskripsikan dalam video, ukuran-ukuran kabel yang sudah kita pernah coba dan beli untuk maintenance alat hydrofacial ini. Mungkin itu saja. Setelah ini kita akan coba bongkar dan melihat mesin yang ada di dalam. Yep. Selanjutnya untuk membongkar mesin kita memerlukan dua buah alat. Yang pertama obeng plus besar dan obeng kecil atau biasanya bisa obeng HP. Sebelum kita melakukan pembongkaran, hal yang pertama dilakukan yaitu kita melepaskan seluruh botol yang terhubung ke dalam mesin, yaitu botol depan yang di A, B, dan C, lalu botol yang ada di bagian belakang, yaitu botol D dan saluran pembuangan. Setelah semua botol terlepas, lalu kita bisa mulai membuka pada bagian depan. Untuk membuka pada bagian depan, di sini terdapat 4 buah baut. Yang pertama di bagian bawah 2 dan di bagian atas 2. Perlu diingatkan untuk baut di bagian bawah itu biasanya dratnya kasar, dan untuk yang bagian atas biasanya dia memiliki drat yang lebih halus. Jenis baut untuk melepas ini harus diingat karena jika kita salah pasang baut ketika pemasangan dapat mengakibatkan kerusakan pada bodi hydrofacial atau pada bodi alat. Setelah semua baut sudah terlepas, kita bisa tarik dan kita bisa melihat ke dalamnya. Nah, untuk bagian dalam mesin terdapat 2 buah dinamo. Yang pertama yang berwarna yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini merupakan dinamo untuk selang abrasi atau yang biasanya sering terjadi kerusakan ya. Lalu yang sebelah kiri yang berwarna merah ini yang digunakan untuk selang spray. Nah, di sini juga terdapat filter udara. Nah, selain itu terdapat juga 3 kenop di bagian atas. Yang sebelah kanan ini kenop untuk udara masuk dan udara keluar pada selang abrasion. Lalu yang kedua ini yang di bagian tengah, ini terdapat kenop untuk pemilihan selang air, atau seperti tadi ada selang A, B, C, D. Nah, itu pemilihannya melalui selang yang tengah. Dan yang terakhir ini untuk kekuatan atau banyak sedikitnya air yang akan keluar pada selang abrasion. Untuk pengecekan pompa, yang pertama hidupkan kembali mesin. Setelah mesin hidup, aktifkan bagian abrasion pada layar. Setelah abrasion aktif, lihat pada knop yang ada pada bagian udara. Pada bagian bawah knop, lepas selang yang berada pada bagian tengah. Selang yang terhubung dengan dinamo. Jika selang dapat menyedot, maka dipastikan dinamo dalam keadaan baik. Terkadang indikasi kerusakan bukan hanya dari motor, tapi juga bisa dari si knop ini. Untuk pengecekannya, seperti tadi yang dibilang, kalau motor ini bagus, kita pasang kembali ke dalam knopnya. Setelah dipasang,
tetapi tidak ada penyedotan pada bagian abrasion, ada pada bagian abrasion yang dijelaskan tadi. Nah, itu kerusakan kemungkinan terjadi pada bagian kenop. Nah, untuk kerusakan pada bagian kenop itu harus dilakukan penggantian pada kenop. Untuk pembeliannya nanti bakal dicantumkan pada video. Setelah selesai pengecekan dinamo, kita akan mencoba membuka total seluruh bodi. Pas seluruh bagian bodi terdapat dua baut tambahan, yaitu berada pada di bagian bawah sebelah sini, di bagian bawah belakang, dan sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk pelepasannya bisa menggunakan obeng yang sudah disiapkan. Setelah dua baut ini terlepas, kita bisa melakukan pelepasan dengan cara mengangkat ke atas, lalu dimiringkan seperti ini posisi, agar mempermudah ketika melakukan perbaikan. Untuk pada bagian dalam, seperti tadi dijelaskan, ada dua dinamo. Lalu di sini ada modul. Ini modul utama, modul untuk sebagai kontrol dari mesin. Ketika pelepasan harus diperhatikan selang pada bagian tengah. Nah, selang ini harus selalu terhubung ke bagian pembuangan di belakang. Bagian belakang harus selalu terhubung agar ketika kita melakukan abrasion, air tidak mengenai modul utama. Setelah dilakukan pembongkaran seperti ini, kita juga bisa mengecek selang-selang pada setiap bagian, apakah selang ini masih berfungsi, masih dalam keadaan baik atau tidak. Nah, kita bisa membedakan selang yang dalam keadaan baik atau tidak. Ini contoh selang yang dalam keadaan baik, masih berwarna putih, dan untuk selang yang keadaannya kurang baik, berwarna kuning. Bisa dilihat. Tapi selang ini masih bisa digunakan selama dia tidak mampet atau tidak getas.